Gini. Nah, bagaimanapun memang kata Oma, ada yang kata Oma betul. Apa kata Oma? Kata Oma, Tumben kau. dari dulu saya benar, lu nya aja yang kalau udah ngomongin agama, lu langsung panas kalau ngomongin agama. Tapi kalau pikiran umum, tumbennya gitu. Nah, Oma bilang, tidak bisa kita menutup mulut orang berkata selalu benar kepada kita. Tapi masalah dalam masih seputaran dunia ini, ada sebab akibat dalam dunia ini ya, yang di dunia ini loh, masalah kehidupan kita. Nah, cuman menurut gua perlu kita menjaga nama baik, nah harga diri. Itu sebabnya perilaku kita itu kadang harus memang menunjukkan untuk membawa nama baik. Jadi ketika nama baik kita bawa dengan perilaku yang sinkron, subat itu akan sedikit tipis malah kemungkinan diam dulu. terjadi gitu loh. Udah, nggak usah cerita yang panjang kali lebar. Kau bukan ustadku. Jadi gini, kalau itu cara berpikirmu bahwa kita ini harus relevan dengan kehidupan kita. Kau tahu Yesus itu kurang buruk apa namanya waktu dia hidup itu? Apa kelakuannya kayak nggak baik? Justru kelakuannya baik. Tapi yang namanya kebenaran itu ketika disampaikan akan membuat orang-orang tidak benar, itu kalang kabut. Maka supaya menghentikan seseorang, yang dilakukan oleh orang-orang keji ini adalah serang personal. Makanya Yesus dituduh ODGJ, Yesus dikira penghujat, dikatakan dari Beelzebul, dikatakan anak hasil zina. Kurang apa coba? Kejelekan. Jadi ketika kita lihat ada kejelekan kepada satu tokoh, bukan berarti kelakuannya buruk. Kalau memang begitu cara buat parameter berpikir, maka kau akui bahwa Tuhanmu pernah berkelakuan buruk karena memang dia dijelek-jelekkan orang terus. Berapa orang yang memuji Yesus? Bentar dulu, selesai dulu. Maka tidak bisa parameter ketika nama seseorang itu dijelek-jelekan. Sebenarnya kalau kau pintar ya, setiap orang yang dijelek-jelekan itu adalah orang yang menakutkan setiap statementnya, sehingga statementnya takut akan mempengaruhi banyak pihak. Makanya dulu Kopernikus hendak dihabisi, Galileo hendak dihabisi, Hipatia hendak dihabisi itu oleh patriark gereja. Kenapa? Setiap omongannya itu akan mempengaruhi banyak orang. Kalau kau boleh tahu, kalau belajar sejarah agama-agama, setiap tokoh agama itu pasti rata-rata dipersekusi, termasuk Tuhanmu sendiri dan nabiku. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah ada dua orang yang akan sangat dibenci oleh dunia. Pertama, orang yang berusaha memperbaiki dirinya menjadi benar, lalu kemudian pelan-pelan meninggalkan circle tidak benar. Dia akan ditatap tajam sama orang-orang tidak benar. Kok berubah, kok sombong, kok ini. Yang kedua, orang yang merubah orang-orang tidak benar menjadi orang benar, itu akan dipersekusi. Jadi bukan masalah, ya kita juga jangan, kalau kau bilang masalah jaga kelakuan, umat Islam ini tuh ada tempat-tempatnya sikap adil. Contoh, ya kami memang bersikap normatif aja, nggak usah jaim-jaim pencitraan, masuk gorong-gorong merasa paling baik, ngapain, nggak perlu. Senormalnya saja, sebagaimana Nora ini karakternya, ya begitulah Nora, dia nggak perlu harus jadi ustazahan, nggak perlu, itu justru munafik. Jadilah diri sendiri seperti aku ini. Aku beginilah caraku. Keras suaraku, iya. Tapi tegas suaraku, iya. Tapi apakah kotor? Ayo kita lihat apa bahasanku sehingga aku membahas ke sana. Jadi ada sebab musabab. Jadi gitu ya. Jadi parameter seseorang itu dijelek-jelekan itu bukan karena dia kelakuannya busuk, karena rata-rata orang-orang benar pun dari dulu dijelek-jelekkan kelakuannya, gitu. Diburuk-burukkan. Begitu caranya ya. Gini Repa. Apa yang kamu katakan betul, tapi itu tidak tolak ukur untuk general ya. Karena kenapa? Ada orang memang itu justru general. Kamu tuh loh. Kamu jangan samain dirimu dengan Yesus. Beda jalur. Samalah sama Yesus loh. Aku menyampaikan semua yang disampaikan Yesus. Yesus menyampaikan apa yang disampaikan Bapa. Kurang apa aku sama Yesus? Setara malahan. Yesus berkata, segala firman yang telah diberikan telah aku sampaikan. Aku juga bilang, udah aku sampaikan perkataan Yesus sama kalian. Apa kata Yesus? Tuhan itu satu. Aku juga sampaikan. Setara aku sama Yesus, sama setara. Yesus manusia, aku manusia. Yesus utusan, aku juga diutus ke dunia ini untuk menyampaikan apa-apa yang harus disampaikan. Itu tugas kami. Ada dalam dalilnya, Al-Quran surah An-Nahl 125. Jadi kalau kau tanya jangan samakan dengan Yesus, justru sama persis dengan Yesus. Sama persis malahan. Kamu kalau bicara memang nggak difilter ya, saya ngerti. Tapi dengerin ya, saya suka nonton kamu di bawah.
Saya tahu kok, saya bukan merendahkan kamu gitu ya. Tapi tanpa kamu sadari, apa yang kamu katakan itu adalah satu penghinaan kepada iman Kristen. Kamu menyatarakan dirimu dengan Yesus. Sementara, kau tunggu dulu, bentar. gantian. Saya nggak sukanya begini kalau komal Islam itu nggak bisa gantian ngomong. Ya udah kau turun kalau gitu, ngapain kau di sini kalau nggak suka? Mau munafik kali nggak suka tapi di sini kamu kan itulah. Kalau kamu ngajakin diskusi, jangan paksakan nggak kamu ada harus aku ngajakin mendominasi. kau diskusi. Aku nggak pernah ngajak kau diskusi. Kau yang naik ke sini kok. Ya. Mendatangkan diri kau terus nggak suka. Kalau Tapi kau kamu tetap di sini. Kamu munafik. dengerin. Ya, gua naik. Betul, gue naik. Ya udah. Tapi saat kau izinkan kita berbicara tanya jawab, berarti kamu kasih kesempatan orang lain bicara supaya apa? Enggak, Fair, yang ngasih kau adil. kesempatan bicara siapa? Aneh kamu, siapa yang ngasih kesempatan? Nggak ada. Saat kamu Aku belum membiarkan ngasih orang loh, nggak. dengerin Makanya dulu. aku kebiarkan. Disinilah cara pikirmu yang rendah sekali, Ripa. Kamu nggak Kau tahu bilang aku aturan. menista. Dengerin dulu, dengerin. Saat kamu Aturan yang buat membiarkan, aku. dengerin Kalau aku dulu, udah jadi Ripa. moderator di sini, otomatis segala kuasa di Komal ini telah diberikan kepadaku. Maka aku tuan di Komal ini. Nah, aku setara Nah. Yesus iya. Nah, justru kau bilang dengerin. dengan Lu mah nggak bisa gantian. Dengerin dulu. Yaudah, Justru karena saya naik, saya bisa berbicara sama kamu, artinya host kasih saya kesempatan berbicara karena dia yang punya Komal. Kalaupun kamu di sini sebagai tamu, artinya kamu siapa bilang posisimu tamu di sini? Siapa bilang aku tamu? Segala Kamu kuasa apa? telah diberikan Kak Nora di sini. Ini aku pun Kamu termasuk pemilik moderator. Komal, kau tanya aja. Oke, kamu Tunggu dulu, moderator. Kak Nora. Bentar. Berarti Tunggu kamu dulu, moderator. dulu, Kak Nora, kutanya Kak Nora dulu. Kak Nora lagi nelpon, diam kau dulu ya. Ya, berarti Kak kamu Nora, moderator. diam Bentar dulu, dulu. bentar Dia dulu. lagi nelpon. Diam Berarti dulu. kamu moderator. Kau ngatur aku. Bukan, tunggu dulu, kamu kau moderator. Kok segala kuasa telah diberikan kepadaku di Komal ini. Aku tuan di Komal ini. Oke, nah sekarang kalau kamu sudah bilang kamu tuan, kamu tidak turunkan saya, secara logikanya berarti ada kesempatan kita untuk berbicara. Lalu kenapa Iya, kamu harus mendominasi? tapi bukan berarti- kamu bilang Loh. tidak ada izin. Kamu nyambung nggak? Aku belum ngizinin kau ngomong karena aku mau ngomong, paham? Karena Dengan- kau nggak sopan, makanya kau ngomong terus. Kau kan nggak Dengan sopan kamu masuk rumah dengerin, orang. kamu bilang dengerin Ripa, kamu bilang kamu moderator. Ini kok lucu pertama. kali nih Otennya. Ya, kedua, kamu bilang kamu Dikasih punya izin. otoritas. Tapi saat Oh, kita yes. ngomong nggak bisa. Kamu sadar nggak cara Ya, diskusi karena aku itu nggak kan ngizinin. kacau? Loh, aku nggak yang ngajak kau diskusi siapa? Tadi Kak aku ngomong sama Kak Nol sama Oma, kau naik. Yang ngajak kau diskusi siapa? Aku ngizinin kau bertanya dari tadi loh, bertanya. Nah, Ya. kau banyak Oke, bicaranya, nah, dengerin, sesuatu yang dengerin. tidak substansi. Dia artinya belum- gini. Ini deh minta on cam biar asik, nggak kelihatan. Mana berani dia, berhubung sama Bunda. siapa. Oma dengerin Nggak ya, berani, nggak di berani. mata Islam, Nggak berani, Oma nggak dengerin, Oma dengerin, di mata Islam saya ini di mata Islam penghujat, ya, dan nggak bakalan. Padahal yang saya katakan benar, tapi nyampe ke telinga orang Islam itu penghujatan. Padahal kita berkata benar. Gini, Sebaliknya, gini Ripa dulu, itu gini, juga begitu. dulu. Lu bayangin nih, Oma dengerin, bahwa si Ripa ini menyetarakan dirinya dengan Yesus. Saya setara dengan Yesus katanya. Apa itu udah nggak Kak menyakitkan bagi Nora, orang itu Kristen? stikermu, bentar-bentar. Loh, sekarang ku tanya, kau anak Allah nggak? Enggak. Berarti kau bukan anak Tuhan. Apa Yesus Yang dekat? ngaku-ngaku anak Tuhan tuh kalian, yang menyetarakan Yesus dengan Tuhan, yang menyetarakan apa namanya, yang menyetarakan. Bentar Kak Nora, jangan pergi Kak Nora, nanti aku nggak bisa mute dia. Aku belum dijadikan moderator Kak. Diam dulu. Tadi kamu bilang kamu otoritas kamu punya. Sekarang ternyata Bisa, kebongkar. Kak Nora, Nah, turunkan. disinilah, Kak disinilah, Nora, turunkan disinilah orang ini, Kak fitnahmu Nora. tuh terbiasa. Turunkan, Nah, kan, turunkan orang udah ini, Kak panik. Nora. Udah kelihatan Kak Nora, tipu-tipumu. nggak panik. Nah, kan aku bilang aku tuan di Komal ini, segala kuasa telah diberikan kepadaku. Aku bisa minta, bahkan aku bisa turunkan, bukan berarti nggak bisa, karena kadang kalau dikasih harus turun dulu, aku baru naik lagi, baru bisa aku atur. Aku tuan di Komal ini, aku yang ngizinin siapa yang bicara, siapa nggak bicara. Kau ngeyel, udah aku bilang minta tolong kau sama Yesus, karena nggak bisa kau naik, kalau nggak dinaikkan Kak Nora, gitu loh. Ya, aku bilang segala kuasa telah diberikan di Komal ini kepadaku. Aku tuan di Komal ini. Nah, jadi ketika yang menyamakan dirinya dengan Tuhan itu adalah kalian, yang menyamakan kalian setara dengan Yesus itu kalian bilang aku penghujat. Aku bilang, jangan kau samakan dirimu dengan Yesus. Apa bedanya aku dengan Yesus? Yesus manusia, aku manusia. Yesus penyampai firman, aku juga menyampaikan firman di Komal-Komal.
Apa takutnya aku? Apa penghujatannya kalau aku menyetarakan diriku dengan Yesus? Buktinya kalian selama ini yang Kristen ngaku-ngaku anak Tuhan kok. Yesus anak Tuhan, kalian juga anak Tuhan kalian. Bahkan kalian yang mengaku ada Tuhan di dalam diri kalian. Kok kalian tuh paling victim depan kami umat Islam itu. Yang menyetarakan dirinya dengan Tuhan kalian. Yang mengaku-ngaku ada roh Tuhan dalam diri kalian tuh kalian. Mana pernah kami umat Islam kayak gitu? Kalau kusamakan diriku dengan Yesus, Yesus manusia, aku manusia. Itu. Balik sudah. Ya. Jalan saja. Karena aku udah jadi moderator ya, aku turun dulu ya untuk ini. Udah belum? Biar aku bisa turun, biar Kak nelpon puas kok Kak. Biar aku kajian di sini. Jangan kalian ajarkan aku sopan ya. Jangan kalian ajarkan aku sopan. Sopan dalam parameter Islam dengan sopan dalam parameter Kristen itu beda. Kalian ajarkan orang lagi berperang sopan, yang ada ya kalian ini. Orang lagi berperang, yang sopan lah berperangnya. Orang lagi perang argumentasi. Dada aja. Kak Nor, ini noise Kak Nor. Belum bisa aku turun naikkan orang Kak Nor. Mati air tuh, Dek. Belum bisa aku mute. Dek. Mati air. Kenapa Uni? Kak Nora. Kenapa Uni? Belum bisa aku mute-kan orang. Karena noise ini. Loh, tapi ini udah semua Uni. Iya, memang. Oke, aku turun dulu ya, terus aku naik lagi. Dia memang kayak gitu Kak. Kalau Aku seandainya udah turunkan, dikasih. naikkan. Aku turunkan, aku yang Iya, turunkan aja. iya. Iya. Bentar dulu. Uni naik lah, Uni naik. Udah itu. Oh. Oke. Ya udah bisa aku nih. Udah bisa ya. Udah. Ya udah, aku apa ya? Ini ada telepon dari Ibu. Nyantai lah. Ya, lanjut. Jadi itu teman-teman ya. Tadi kenapa aku nggak bisa turun naikkan orang? Karena dia gitu dia. Di TikTok itu kalau kita dijadikan moderator, kita harus turun dulu, baru naik lagi untuk bisa mengakses data kita. Oke. Bang Sanif SXR. Halo, Bang. Muslim atau non muslim? Bang Sani. Halo. Turun ya Bang ya, izin ya. Aka, Pak, halo saudara Aka. Saudara Aka muslim atau non muslim? Saudara Aka. Halo. Oke, saya turunkan. Ini Bang. BSW, halo. Halo, BSW. Aduh, nggak ada. Oke, kita kajian dulu ya. Oke, jadi teman-teman ya, kalau kita sedang berhadapan dengan orang-orang yang suka berbicara seenak udahnya, akan ada narasi-narasi keras, suara-suara keras itu normal. Tapi yang tidak normal adalah ketika kita menghujat secara personal, ya. Keras dalam argumentasi itu tuh hak, teman-teman. Itu hal yang normal, apalagi berbicara agama. Kita nggak bisa lembek-lembek atau sok-sok baik kepada orang-orang yang memang narasinya itu menggiring opini, teman-teman. Menggiring opini. Contoh, kayak ya tadi itulah, dengan cara-cara dia kan nggak perlu. Saya tidak harus berlemah lembut kepada orang-orang seperti itu. Kenapa? Ada tempat di mana kita memang wajib secara normal berbicara kepada orang-orang karena mungkin orangnya memang datang dengan cara baik. Tapi kalau akun tadi itu berkali-kali mengatakan Muhammad penipu, ya begitu ya, naudzubillah min dzalik ya. Lalu apa alasan kita harus berbuat baik kepada kafir yang memang menyerang akidah Islam? Justru orang terbaik adalah orang yang bersifat keras kepada orang-orang seperti itu. Jadi jangan ajarkan umat Islam ini tentang adab. Jangan ajarkan tentang adab. Kenapa?
Karena kami ini diperintahkan untuk adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Ya, jadi saya lucu kalau ada penghujat itu dibaik-baikin tuh nggak banget gitu, nggak banget bagi saya pribadi. Ya, nah akun yang tadi itu kenapa dikatakan penghujat? Kita punya dokumentasinya. Dia mengatakan Nabi Muhammad PENIPUU tanpa ada data valid. Kalau saya kembalikan ke dia, Tuhanmu menipu, saya punya 3 data, malah 2 data, 3 malah. Nah begitu ya, jadi kalau saya bilang Tuhanmu berbohong, itu berdasarkan indikator-indikator yang memang ada, datanya, dalilnya ada. Itu nggak main-main itu, karena itu tuduhan, dan tuduhan itu harus ada terbukti. Makanya kalau umat Islam itu bicara, itu mesti harus ada data. Apakah setiap orang yang berbicara tegas keras itu adalah orang-orang yang jahat? Lah enggak. Karena kalau ada yang menyesatkan di depan publik, kita punya tanggung jawab meluruskan. Nggak bisa dibiarkan, nggak bisa. Karena ini penyesatan besar-besaran loh. Ya, contoh, kamu menyetarakan dirimu dengan Yesus loh. Saya setara Yesus itu alasannya kenapa? Pertama, Yesus manusia, saya manusia. Yesus menyampaikan firman Tuhan, saya juga menyampaikan firman Tuhan. Yesus dicaci maki, saya juga dicaci maki. Dalam hal itu sama bukan? Secara gender memang kami beda. Dia laki-laki, saya perempuan. Dalam Islam ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Nah, giliran mereka yang menyatakan diri saya loh anak Tuhan, ada Tuhan di dalam diri saya. Orang seperti itu ngomong bahwa saya menghujat karena menyatakan diri dengan Yesus. Loh, giliran kau mengatakan Tuhanmu lebih rendah daripada hamba, Filipi 2 ayat 6, nggak menghujat kau. Jadi jangan bawa di sini tuh seolah-olah tuh agama kalian itu indah sekali secara doktrin dan juga literasi, karena saya punya kok dalil-dalilnya yang bisa kalian terkapar kalian nanti mendengarkan. Oh iya juga ya. Yesus itu dijadikan sebagai terkutuk loh. Bahkan lebih rendah daripada manusia biasa loh. Saya menyetarakan diri aja, saya menyetarakan diri dengan Yesus. Bahkan itu lebih memuliakan daripada Filipi 2:6, di mana Yesus dijadikan setara, bahkan dijadikan lebih hina dan rendah daripada manusia biasa. Maka yang menghujat itu bukan saya, tapi justru kalian secara doktrin begitu. Kalau sama saya itu nanya aja lah, nggak usah kalian jelasin, bahaya. Halo Pak Abdel. Pak Abdel. Oke, Pak Abdel kepencet kayaknya. Itu ya guys. Jadi memang kalau diskusi sama saya, itu kita pakai metode identifikasi, kronologis, dan juga rasio. Apa alasan saya berbicara seperti itu? Ada dasar hukumnya, dasar pembicaraannya ada. Halo Pak Arif. Halo Pak Arif. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat? Ada yang mau disampaikan? Alhamdulillah Pak. Ya, alhamdulillah Pak. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya nggak ada lah, cuma ya nyemangatin aja dari bawah. Ya, Siap. yang semangat. Ya. Siap, insya Allah Pak, insya Allah siap. Makasih banyak. Ya. Assalamualaikum. Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdul Aziz. Pak Abdul Aziz. Halo Selena. Halo Selena. Oke. Nah, mari kita bahas tentang penghujatan teman-teman. Saya mau bahas tentang penghujatan. Sebenarnya kalau kita bicara tentang penghujatan teman-teman, penghujatan itu memang sudah terjadi zaman dahulu. Teman-teman kalau tahu ya, Yohanes Damaskus itu pernah menuduh Nabi Muhammad dan menuduh agama Islam seperti bidat dan heresi dan segala macam. Bahkan para orientalis itu tidak sedikit yang mencoba untuk merendahkan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita bagaimana?
Sementara kita tidak diizinkan melakukan hal seperti itu, teman-teman. Karena bagaimanapun juga para al-anbiya. Contoh, saya tuh mengatakan Daud ngambil bini orang itu na'udzubillah min dzalik, teman-teman. Hati saya tersakiti karena Nabi Daud alaihissalam itu adalah nabi kita. Nabi kita, teman-teman. Nabi Daud alaihissalam, Nabi Yakub dikatakan menipu. Itu nabi kita, teman-teman. Yang Allah informasikan dalam Al-Quran bahwa mereka adalah nabi al-anbiya, orang-orang mulia. Tiba-tiba kita dapat literasinya mereka seperti itu tertulisnya. Bahkan fitnah. Bayangkan ya, para al-anbiya ini ya. Saya sama Kak Nora ini masih hidup di fitnah ya. Itu nabi-nabi itu dari ribuan tahun hidupnya masih difitnah sampai detik ini. Masih disondingkan. Daud dituduh ambil bini orang, dituduh ambil bini orang. La ilaha illallah. Maka saya tuh akan membuktikan Nabi Daud itu tidak sekeji itu. Sebagai bentuk rasa cintaku kepada para nabiku. Buktinya apa? Tidak mungkin Nabi Daud itu berzina. Kenapa? Karena Tuhan yang sama yang mengajarkan apabila ada yang berzina dengan istri orang dalam Imamat 20 ayat 10, justru tidak mengizinkan Nabi Daud meninggal begitu saja dihukum. Artinya ada sesuatu yang tersembunyi, teman-teman. Kenapa Nabi Daud ini tidak dihabisi nyawanya? Ya karena dia tidak berzina. Kecuali mereka akui Tuhan mereka tuh pelin-pan psikopat. Itu bagaimana mungkin Tuhannya sendiri yang bilang yang berzina itu harus dihukum meninggoy. Tiba-tiba Nabi Daud alaihissalam dituduh mengambil istri orang, tapi tidak dihabisi nyawanya. Kan tidak make sense. Maka di sini kita bisa belajar bahwa ini fitnah keji terhadap Nabi Daud, sama seperti Nabi Isa Al-Masih putra Maryam. Bagaimana mungkin dia ditombak, disalib, sementara dia bukan orang yang terbukti bersalah menurut Pontius Pilatus. Dalam kitab Keluaran, tidak boleh menghabisi orang benar. Orang benar tidak boleh dihukum. Tuhan itu juga yang konon katanya menginginkan Yesus mati. Ini artinya ketika kita percaya bahwa ada Tuhan yang pertama mengatakan tidak mungkin orang benar dihakimi, tiba-tiba Tuhan itu juga yang menghukum orang benar. Berarti kalau kita percaya doktrin ini, kita sedang percaya ada Tuhan yang psikopat, yang pelin-pelan. Mengerikan, teman-teman, percaya terkait tentang doktrin mereka ini. Nah, kalau mereka percaya, mereka ajarkan di gereja, itu tidak masalah, itu hak mereka karena negara fasilitasi mereka. Artinya negara mengizinkan mereka. Tapi ketika dogma ini, doktrin ini diajarkan ke banyak orang, kita tahu potensi berbahaya dari doktrin ini ada kebencian. Kebencian. Dulu, yang kemarin beberapa waktu lalu, yang ada orang dari Papua itu bilang, seluruh orang di luar Kristen itu ANJING. Termasuk Pak Prabowo, bayangkan. Artinya, yang kita tidak diizinkan beredar ini adalah doktrin-doktrin yang implikasinya membuat manusia itu membangun kepikiran itu benci kepada satu ras. Contoh doktrin begini. Keselamatan hanya datang dari Israel. Seolah-olah Israel inilah ras superior yang harus dimuliakan. Sementara kalau non-Israel berarti terhina, ternista, nggak pantas diselamatkan Tuhan. Ini doktrin kejam, teman-teman. Dan doktrin ini yang muncul di pemikiran orang-orang yang memunculkan doktrin interkaitera. Para siapa namanya? Para evangelis yang datang ke Indonesia itu. Dan mereka membawa paradigma rasisme, dan itu ada bukunya nih yang ditulis sama siapa? Dr. Luli Kozok. Nah, ini yang kita halang-halangi. Apa yang kita halang-halangi? Menyebarkan doktrin kebencian, mengatakan bahwa Tuhan itu hanya menyelamatkan orang-orang dari kalangan tertentu. Doktrin ini yang membuat agama semakin buruk untuk dikonsumsi. Seolah-olah agama itu datang dari Tuhan yang punya otoriter, yang suka-suka bapak moyangnya. Gara-gara ada Tuhan yang mengutuk satu manusia, satu ras manusia, menjadi asbab orang yang merasa superior ini merasa lebih baik daripada orang lain. Ini yang menjadi asbab kolonialisme, asimilasi paksa, genosida. Ini orang-orang Gion sana yang menghabisi anak kecil di Palestina itu, mereka tuh punya doktrin bahwa yang tidak menyembah kepada Tuhannya boleh dikiling-kiling, boleh dihabisi nyawanya. Lantas bagaimana dengan Islam? Islam itu aturannya ketat.
diizinkan kalian berperang kalau diperangi. Nggak ada ceritanya bantailah, tumpaslah, nggak ada begitu dalam Islam. Nggak seenak-enak bapak moyang kita aja. Itu loh. Jadi yang kita halang-halangi ini apa teman-teman di ruang publik ini adalah ajaran kebencian yang mengatakan bahwa kami anak Tuhan, kalian bukan anak Tuhan. Kami superior karena keselamatan hanya dari Israel. Tuhan macam apa yang ngajarin kok Israel doang yang dipilih? Emang manusia lain itu bukan ciptaan Tuhan? Ajaran-ajaran seperti ini yang berpotensi menimbulkan nilai-nilai superior dan rasisme dari seseorang yang mengimani ajaran ini, doktrin-doktrin semacam ini. Dan itu pernah terjadi. Kapan? Dulu kolonialisme ada doktrin inter caetera dari kepausan Katolik yang mengeluarkan bahwa setiap negara yang ditemukan oleh orang Kristen itu bebas dieksploitasi. Bahkan yang tidak menyembah itu boleh dimusnahkan. Doktrinnya ada, doktrin inter caetera. Jangan bilang nggak ada loh. Jadi ada. Nah, ini yang kita coba untuk tidak lagi hadir. Jangan lagi ada orang yang berpikiran semacam ini. Bahwa ya bersikap adil itu dianggap sesuai dengan bapak moyangnya, menguntungkan pribadinya sendiri, merugikan orang lain. Karena kalau bersikap adil itu justru kita tidak menzolimi siapa-siapa. Ini yang kita coba hentikan. Nah, tapi masalahnya adalah apakah semua mereka mengakui kalau mereka punya doktrin terkutuk itu? Tidak. Bagaimana mungkin mereka mau mengakui bahwa mereka punya doktrin terkutuk? Apa doktrin terkutuk? Mengatakan orang benar, orang tidak bersalah, itu bisa dihukum Tuhan untuk menyelamatkan para penjahat. Ini doktrin mengerikan. Kenapa? Seolah-olah Tuhan itu mampu menghabisi nyawa orang-orang yang tidak bersalah loh. Ini yang kita coba untuk hentikan teman-teman. Penyebaran doktrin-doktrin kebencian. Karena kita memang tinggal di Indonesia. Justru kita tahu undang-undang ITE itu menyebarkan kebencian itu adalah pidana, tindak pidana. Dengan mengatakan saja bahwa ras ini lebih baik daripada ras ini, itu mengajarkan kebencian tahu. Rasisme itu. Ras itu. Rasis. Itu yang saya sebagai mahasiswi perjuangkan, karena nanti implikasinya terjadi. Teman-teman tahu sejarah kehidupan zaman dulu kan? Kenapa Belanda datang ke sini? Itu membawa misi. Dan misinya itu salah satunya adalah penyebaran agama. Gitu. Yang naik ke sini yang ada kepentingan aja, yang nggak ada kepentingan nggak usah naik ya. Kenapa? Karena kita bicara agama, sesuatu yang sangat sensitif. Ya malam Ibu Nirifa. Ya selamat malam Pak. Gak ada urusan Pak, mau mandi mau ngapain Pak? Oh ya urusan dia ya. Iya. Bapak muslim atau non muslim? Non. Oke, non muslim. Silakan. Di sini Kafir. orang non muslim, ya kafir. Kafir ya, kafir atau Iya. musyrik ya. Ya, Bapak musyrik, kafir, fasik, zindik. Bapak termasuk semuanya. Itu Allahnya orang Islam yang memberikan itu ya. Oh iya, karena Allah orangnya Islam itu kata-katanya tidak kotor Pak. Kata kafir itu dari kata kafara, artinya adalah menutup diri. Bahasa yang sangat indah. Nggak ada di dalam Islam itu orang-orang itu dibilang seperti dogi kunarion, kayak Yesus tuh di luar Israel dikatakan binatang kunarion. Kafir menutup diri ya artinya ya. Iya, kafir itu dalam diri Islam artinya dari menutup kebenaran, diri ya. dan menolak. Ya, menutup diri dari kebenaran. Menolak kebenaran ya. Betul ya. Betul. Menolak kebenaran. Bagaimana kalau saya sandingkan ada dari Islam yang mengiyakan ya, ada beberapa perkara untuk kebohongan. Itu bagaimana ini? Nah, kalau yang memberikan parameter benar salah itu Tuhan. Kalau Ya, Tuhan betul. saya mengizinkan berbohong karena takut menyelamatkan nyawa,
maka kan Tuhan saya yang tentukan benar atau salah. Sekarang saya tanya sama Bapak, Tuhan Bapak mengizinkan nggak berbohong? Kalau bagi saya sih tidak. Oke, jadi ketika istri Bapak sembunyi dalam lemari, ada penjahat ingin memperkaos istri Bapak, Bapak jujur kalau ditanya di mana istri Bapak? Oke, itu berarti memang salah satu dari Bapak ajaran kenapa kalau kita diskusi itu tidak maju-maju Pak dengan orang Kristen? Karena ketika kalian menjawab, kami seolah-olah diharuskan menjawab. Ketika kalian orang Kristen bertanya, kami seolah menjawab dan penjawaban kami Saya clear. dalami dulu, Tapi Kak, ketika maaf. kami bertanya balik tidak dijawab. Saya tuh lucunya begitu Pak. Jelaskan dulu Ketika saya bertanya, kebohongan itu untuk Saya- tiga perkara apa itu? Saya iya, belum yang tahu. pertama adalah ketika kami menyelamatkan nyawa kami. Contoh, ketika anak saya perempuan ingin diperkaos, lalu penjahat bertanya, mana anakmu? Saya boleh mengatakan anak saya sudah pergi. Itu dilakukan Rahab dalam kitab Bapak. Bapak mungkin nggak tahu cerita Rahab ya. Rahab itu cerita seorang perempuan pesundal yang berbohong menutupi keselamatan dari Bani Israel, dari mata-mata Israel di Jericho. Dan Tuhan menyelamatkan dia gara-gara dia dianggap beriman oleh Tuhan ya. Ya. Jadi itu adalah Tuhan yang sama Pak. Tuhan yang sama yang konon katanya nggak ngizinin berbohong dalam agama Bapak. Maka saya bingung nih, yang berbohong Tuhan Bapak atau Bapak? Ya. Jadi kalau kita bahas tentang boleh berbohong, bahkan Tuhan Bapak sendiri berbohong. Saya akan kasih data nanti. Bahkan Paulus sendiri melegitimasi kebohongan. Kalau karena dustaku kemuliaan Tuhan semakin melimpah, kenapa aku dihakimi? Tuh ya, Paulus sendiri berbohong. Ya. Jadi kalau seandainya berbohong yang diharamkan dalam Islam itu, saya clearkan itu dalam sebentar Pak, kita sudah masuk diskusi nih Pak. Saya Bentar. jawab, maaf. Iya, saya jawab ini. Ya, Saya tapi jawab sebentar ini. dulu. Kenapa Bapak tidak menjawab pertanyaan saya, tapi Bapak Iya, menjawab yang tidak saya tanyakan? jawab. Yang saya Kan tanya dalam apa? 10 perintah Boleh tidak Allah kan Bapak juga berbohong? Bapak bilang tidak dilarang boleh. untuk Saya tidak bersaksi minta. dusta. Itu kan dalam artian untuk Pak, tidak berdusta. kan? kenapa Tidak orang berbohong. Kristen? Kenapa orang Kristen Ini itu jawab lucu? ini kan saya jawab. Giliran Tadi apa kan- yang saya tanya? Pertanyaan saya apa? Apakah di ajaran kamu tidak tidak mengajarkan kebohongan kan begitu? Loh, ya kan? bukan gitu makanya kalau diskusi itu fokus kita apa yang Iya, disampaikan itu yang iya, ditangkap. oke, Bapak oke, lari-lari. oke. Nah, yang saya tanya itu boleh tidak dalam situasi tertentu berbohong di agama Bapak? Bagi kami itu dosa besar loh berbohong. Nah, berarti ketika si Rahab Betul, seharusnya ya? berdosa besar Di kamu enggak ya? Tunggu. Enggak ya? Itu dosa kecil ya? Atau enggak dosa itu? Bapak kenapa sih Pak? Kalau mau diskusi sama saya itu syaratnya itu teratur. Karena kalau seandainya sudah ngomong nanti dimintai pertanggungjawaban, ini namanya munafik, penipu. Bapak bilang kan tidak boleh berbohong. Saya bilang, Ya. boleh di Oke. agamamu berbohong. Bahkan Tuhanmu senang orang berbohong. Contoh, saya bisa tunjukkan data nih. Sabar Silakan. dulu. Nah, Silakan. saya tadi tanya, ada pertanyaan saya yang tidak Anda jawab sama sekali. Apa itu? Kalau binimu sembunyi di lemari, kau ditangkap, tanganmu diikat, lalu orang bertanya, mana istrimu? Saya ingin memperkodok. Boleh nggak kau berbohong pada waktu itu? Silakan dijawab. Namanya musuh ini juga mereka mau cari kan dorang cari. Saya ya kan? tanya sekali lagi teman-teman. Teman-teman iya, perhatikan ya, memang konteksnya. sulit. Sulit Saya- kawan-kawan menjawab dan jujur teman-teman karena konsekuensinya mereka tahu ajaran ini nggak relevan. Saya Oke. tanya, ketika istrimu sembunyi di lemari, anak perempuanmu, ibumu perempuan sembunyi di lemari untuk menyelamat di kamar mandi, mereka sembunyi, mereka tutup dirinya dan kau Ya. tahu. Lalu penjahat mengikat tanganmu, lalu penjahat berkata, "Di mana istrimu, anakmu dan ibumu? Aku ingin menggauli mereka." Di manakah mereka bertiga? Sementara kau sedang dalam situasi kondisi teraniaya. Pertanyaanku, Tuhan kau yang maha pengasih itu tetap memberi Oke. dosa ketika kau Oke, saya berbohong, jawab. mengatakan Saya tidak jawab. ada. Silakan dijawab. Saya jawab. Saya jawab. Saya jawab. Yang ku kasih tahu, jadi apapun yang keluar dari mulut dia, dia yang fitnah. Ada nih bukti-bukti. Bang Zuma kirim ke aku. Tahu kau? Tunggu kak. Aduh, gua ada telepon pula. Sebentar kak.
Iya. Sorry kepental tadi ya. Ya, belum jawab pertanyaan tadi kan teman-teman. Pertanyaan yang tidak dijawab sama sekali. Ya. Bentar. Kalau binimu sebagai orang Kristen kau tertangkap, binimu sembunyi, ibumu sembunyi, ya, anakmu perempuan sembunyi. Maka ditanya kemudian sama penjahat, di mana istrimu kau sembunyikan? Boleh tidak berbohong pada waktu itu? Tidak boleh di agama kalian. Artinya Tuhan kalian tidak memberikan solusi kalau kalian mendapatkan musibah seperti itu. Di Islam kata takiyah itu dari kata takwa. Takwa artinya apa? Takut. Takiyah itu takut. Ketika kita dalam ketakutan, maka kita boleh berbohong. Allah tidak marah. Ketika misalnya kembali kau kepada agamamu, sebutkan Yesus Tuhan. Ada mu'alaf misalnya terancam, ada senjata di lehernya. Ya, ada senjata di lehernya. Ya, kemudian apa yang terjadi? Ditanya, kembali kau ke agamamu, nggak mau, kalau nggak ku tembak, kalau nggak ku ancam. Maka ketika seandainya kami umat Islam mengatakan iya, Yesus adalah Tuhan, Allah tidak bebankan kami dengan dosa. Karena ada situasi kondisi yang diizinkan oleh Allah, kami itu boleh menyelamatkan diri. Giliran ditanya sama kalian, ketika istrimu, ketika anakmu, ya, anakmu, istrimu sedang terancam, boleh nggak kalian berbohong? Kalian bilang nggak boleh. Nggak boleh, karena Tuhan kalian begitu kejamnya. Begitu kejam. Ini yang dikatakan definisi Tuhan yang sangat kejam. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan ketika kalian terpaksa hal yang mutlak saja haram, itu bahkan jadi boleh kemudian kalau memang situasi kondisi memaksa begitu. Gitu ya. Itulah teman-teman yang harus kita pahami, karena mereka itu tidak akan pernah jujur dengan ajaran agamanya. Bahkan saya sudah ceritakan, teman-teman kalau lihat kisah Rahab itu diselamatkan Tuhan gara-gara dia berbohong. Dia berbohong ketika menyelamatkan laki-laki dari Yerusalem yang pada waktu itu menjadi mata-mata di Yeriko. Ya, jadi dia mata-mata Yeriko. Kemudian si Rahab ini menyembunyikan laki-laki ini di soto rumah. Gitu. Ya, lalu si Rahab ditanya, mana laki-laki Yerusalem itu? Dijawab sama Rahab sendiri. Si Rahab menjawab, laki-laki itu sudah pergi keluar. Berbohong gitu. Dan Tuhan menyelamatkan Rahab itu. Nah, tapi apa yang mereka coba? Mereka memframing hukum yang diizinkan. Kita diberikan aturan maksimal minimal, di mana kita bahkan tidak boleh berbohong, kata Rasulullah. Bahkan ketika bercanda pun tidak boleh, kecuali itu ada yang diizinkan Allah, dan Allah tidak jadikan itu sebagai beban dosa ke kita gitu. Ya, mungkin seperti itu. Ya, Kak Nora lagi telepon kayaknya. Kak Nora. Oh, Kak Nora. Nora Aritonang. Oke, lagi teleponan kayaknya ya, guys. Halo, Kanor. Ya, lagi teleponan dia tuh. Oh, Kanora, balik dulu sini dulu, Kak. Gak kondusif nanti komalmu nanti.
nggak ada yang naik. Itu ya teman-teman ya. Jadi kembali lagi kita sampaikan bahwa mereka itu tidak peduli dengan benar atau salah sebenarnya. Ya, oke, nggak apa-apa, Mas Dede. Bang Dadiaria, muslim atau non muslim? Bang Dadiaria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ya, apa, Kak? Ada yang mau disampaikan? Nah, dengar-dengarnya ini karena pusing jawabannya. Ya, nggak kirain ada yang mau disampaikan.